warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam dan selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat, para pendidik, tenaga kependidikan, serta saya lihat ada adik-adik mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada forum GCE malam hari ini. Perkenalkan, saya Sugiyanti dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Insya Allah akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam rangka webinar serius yang memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022, yaitu bersama GCE Banten, Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten. Dengan materi hari ini, pada malam hari ini, yaitu membuat website pribadi dengan Google sebagai media pembelajaran. Yang saya hormati Bapak Dudi, belum hadir ya Bu Rin ya? Selaku Ketua Komunitas Belajar GCE Banten, sekaligus Kapten Belajar .id Provinsi Banten kita. Kemudian yang terhormat Bapak narasumber kita yang handal, Bapak Hasanuddin, ST MPD. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Ko-Kapten Provinsi Banten. Yang saya banggakan Bapak Ibu para mentor, mente GCE Banten beserta teman-teman peserta webinar semua yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkah dan rahmatnya sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk kembali bertemu dalam kegiatan memeriahkan Hari Guru Nasional yang diadakan tanggal 1 November sampai dengan 30 November tahun 2022 untuk saling belajar, berbagi, bangkit berinovasi bersama GCE Banten. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir nanti. Amin. Semoga Bapak Ibu hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Bu, tentunya tetap semangat belajar walaupun di tengah kesibukan dan jadwal kegiatan yang sangat padat sekali. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin izin untuk share screen. Sudah tambah belum Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, sudah ya. Nah, rangkaian kegiatan kita kali ini yaitu dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022, Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten. GCE Banten itu apa? GCE itu adalah Google Certified Educator Banten, merupakan kumpulan komunitas pendidik yang sudah tersertifikasi oleh Google Education melalui serangkaian pelatihan dan ujian untuk mendapatkannya. Semangat dari GCE adalah menggaungkan penggunaan teknologi untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, guna mendukung pembelajaran abad 21. GCE Banten juga telah ada menjadi bagian dari komunitas di PMN Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mengaktifkan PMN, kemudian sudah masuk, tinggal buka Merdeka Belajar dengan GCE Banten sudah ada di sana. Kemudian berikut ini adalah rangkaian kegiatan kita selama 1 bulan ke depan. Kita sudah memasuki hari ke-5, yaitu tanggal 7 November. Materi kita yaitu membuat website pribadi dengan Google sebagai media pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten merupakan kegiatan berbagi praktik baik sesama guru dalam rangka memperingati Hari Guru tahun 2022 untuk menghadirkan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan
kodrat zamannya. Nah, Bapak Ibu silakan yang belum bergabung di komunitas GCE Banten bisa lihat di site-nya https://bit.ly GCE Banten, kemudian bisa juga di Telegram, tinggal ketik GCE Banten akan ketemu nanti di Telegram juga. Ada juga di Facebook, sudah ada di Facebook, Bapak Ibu silakan. Kesepakatan webinar kita hari ini adalah pertama, mengikuti webinar dengan tertib. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan menghargai pembicara. Ketiga, mikrofon dalam keadaan mute jika tidak sedang berbicara. Alhamdulillah sepi sekarang, jadi kemudian yang keempat, mengisi daftar hadir di akhir acara. Pastikan data yang diinput dengan benar. Jadi Bapak Ibu menuliskan nama, asal sekolah, serta email itu dengan data yang benar. Jadi jangan sampai satu huruf pun salah, karena nanti sertifikat semuanya dikirimkan melalui email. Baiklah Bapak Ibu, ayo kita rayakan Hari Guru Nasional tahun 2022 bersama komunitas GCE Banten. Di sini juga bisa Bapak Ibu ramaikan Twibbon yang ada di sini. Oke, susunan acara kita yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dan penyampaian materi nanti dari narasumber kita. Baiklah, demi lancarnya kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah, Bu Rini ada kapten? Ada yang mau disampaikan Bu Rini atau kalau enggak kita lewati saja ya Bu Rin? Lanjut aja Bu Yanti. Oke. Baiklah kita tunggu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang handal. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan biodata beliau, yaitu narasumber kita kali ini yaitu adalah Bapak Hasanuddin, ST MPD. Beliau bertugas di SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Beliau aktif di PBPGRI sebagai anggota bidang pengembangan humas dan publikasi Forum Komunitas Nasional Guru IPA. Betul gitu ya Pak Hasan? Pak Has? Kemudian yang kedua adalah sebagai Ketua MGMP IPA Kota Tangerang. Beliau juga merupakan anggota GCE Banten. Ternyata beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang Selatan. Tangerang ya, Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, Pak Has akan memaparkan materi yang berjudul membuat website pribadi dengan Google sebagai media pembelajaran. Nah, sebelumnya izinkan saya berpantun untuk Pak Has ya Pak Has. Iya, siap. Cakep. Belum. Penyanyi Indonesia namanya Afgan. Punya lagu judulnya Cinta Dua Hati. Karena sudah waktunya Pak Hasanuddin menyampaikan, saatnya untuk memperhatikan materi. Silakan kepada Pak Has kita. Ibu Heni baru datang. Luar biasa Ibu Yanti ternyata. Ratu pantunnya baru muncul. Bu Heni ratu pantunnya baru muncul nih Bu Heni, kemana aja? Iya nih, ada temennya nih Bu Heni nih ya. Iya. Baik. Kepada Pak Has, ya kami persilakan, silakan Pak Has. Terima kasih Bu Sugianti dan juga para master semuanya. Salam kenal dengan saya, Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du.
Puji kepada Allah karena hari ini kita bisa bergabung. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dan kita Amin. mendapat ini. Saya mohon bimbingan kepada para master semuanya dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan dalam hidup. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliau adalah teladan kita, usaha kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Bagi teman-teman yang beragama agama, mudah-mudahan diberikan keberkahan juga dalam hidupnya. Teman-teman semuanya, sebetulnya dalam Google itu selain daripada yang kita sudah dapat ya, kita sudah punya, kita sudah tahu itu ada Google Doc, ada Google Sheet, ya kan, ada juga Google presentasi, dan ternyata ada juga Google menyediakan bagi kita itu adalah tentang Google Site. Ini Google Site ini sungguh luar biasa ya. Apakah layar saya sudah nampak di permukaan? Belum Pak. Di saya belum. Oh gitu. Mudah-mudahan udah ya. Di stop dulu aja Pak, nanti share screen lagi tapi pilihnya jendela Pak. Oh, oke, siap. Tadinya saya mau ini. Oke, sekarang jendela deh. Oke. Apakah sudah nampak? Sudah ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baiklah. Sedikit saya yang kita sudah miliki semuanya, bahwa Google ini satu produk yang diberikan. Sebenarnya Google sudah ngasih kita ya, ada namanya blogger gitu. Cuman kalau blogger itu adalah website yang dia nempel di Google, sehingga ekspresinya kurang banyak. Walaupun begitu banyak para pengembang yang juga mengembangkan bagaimana blog itu bisa menjadi meriah gitu. Tapi di sini yang menariknya, Google itu juga memberikan peluang bagi kita untuk akses yang lebih mantap gitu ya. Jadi ini gratis, terutama bagi kita yang menggunakan belajar.id. Ini juga bisa lebih tambah bagus lagi ya, karena kita diberikan kebebasan untuk berekspresi, walaupun nanti kita hanya ibaratnya ini di sini kita mengetahui bagaimana Google Site itu kita pergunakan, karena nanti kalau di guru penggerak itu nanti semua bagian dari mereka melakukan kegiatan itu harus ada portofolionya setelah mereka melakukan pelatihan gitu ya. Google Site ini Google Site bisa untuk website pribadi maupun institusi. Pada aplikasi ini Anda dapat masukkan video, buku elektronik, presentasi spreadsheet, dan dokumen serta gambar-gambar. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat iklan, kadang-kadang kalau kita lagi browsing gitu, ternyata ada iklan, misalnya iklan iklan kacamata, pokoknya yang iklan yang kita pengen lihat dah. Nah, itu bisa jadi mereka copyright-nya dari Google Site gitu. Karena di Google Site itu bisa dibuat untuk website yang kegiatannya
Nanti kita di dalam belajar kita, saya sih berharap belajar kali ini bukan hanya apa namanya, mungkin teman-teman yang bergabung itu bisa nyobain bareng-bareng gitu ya. Jadi kita bisa uh, apa step by step gitu. Jadi ketika kita udah selesai 1 jam ke depan gitu kan, 1 jam ya atau 45 menit ke depan, kita mungkin sudah punya satu template lah gitu untuk kita pergunakan baik untuk buat pribadi dan juga untuk kita nanti mengajar gitu ya. Jadi nanti kita berusaha ini yang kita akan capai, menciptakan sebuah website baru, menambah dan mengedit halaman yang kita pelajari nanti ya, memasukkan peta laman form, video dan gitu ya. Dan juga nanti kalau kebagian waktunya kita bisa mengeksplor lebih banyak tentang yang kita inginkan. Yang jelas semuanya ini bisa kita dapatkan dari Google Sites. Karena di Google Sites ini ekspresinya cukup nyaman. Saya senang banget pakai ini ya. Ya, seperti biasa, Google itu menyediakan ini, yaitu sitesgoogle.com. Jadi bisa melalui ini atau bisa juga melalui apa namanya titik 9 ajaib ini gitu ya. Di sini kita bisa di sini dan kita bisa lihat ini. Kalau ini tampilan di kalau yang tampilannya di apa namanya di Belajar ID kayak seperti ini nih. Jadi kalau yang di Belajar ID tampilannya sudah mengarah kepada education karena memang buat pendidikan gitu ya. Jadi adanya di site-nya di sebelah sini. Kalau yang tadi ini untuk pribadi. Jadi kalau pribadi itu nggak kelihatan Google Form, nggak ada gitu ya, nggak kelihatan gitu. Kalau ini khusus untuk kita. Oke, ini aksesnya. Nanti kita bisa dapatkan ini. Kita bisa explore di sini di tampilan pertamanya dan juga kita bisa kita edit logo-nya gitu. Juga nanti kita bisa publish itu untuk ke masyarakat ya. Bisa untuk teman kita saja atau juga untuk kita bisa cari atau kita gunakan domain kita sendiri. Itu lebih hebat gitu ya. Walaupun begitu saya belum pernah menggunakan domain kita sendiri untuk Google Site. Oke, lalu kita juga bisa mengubah image header dan segala macam gitu ya. Kita bisa nambahin halaman, kita bisa mempercantik kayaknya keindahannya, dan kita juga bisa mengubah tema yang sudah ada di dalamnya. Nah, ini semuanya adalah kita akan pelajari baik-baik, kita akan satu persatu sehingga nanti kita bisa memiliki satu web gitu ya, satu website pribadi. Terutama website kita ini kita pergunakan untuk media pembelajaran kita nanti di siswa. Saya ingin mencontohkan kira-kira seperti apa tampilannya, walaupun nanti yang kita akan bikin ya tidak seperti itu, bisa jadi seperti itu atau tidak seperti itu. Yang jelas nanti kita bisa bisa membuat satu website yang website itu milik kita sendiri. Contoh ya, saya contohin ya yang saya sudah bikin. Nah, ini seperti ini. Contohnya ini kayak seperti ini. Ini pelajaran IPA. Saya pakai logonya logo MGMP IPA gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mau silakan. Nanti kalau seandainya mau ngetes, kita bisa ambil logo yang dari Google. Tapi nanti kalau udah punya kita ganti gitu ya. Karena kalau yang dari Google kan punya orang kadang-kadang gitu ya. Contohnya kayak gini. Misalnya ini home. Ini adalah tujuannya, ini adalah materinya, ini simulasinya, ini tesnya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Kita contohin ya, biar Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini kira-kira nanti kalau ini dipublish bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa
Di pelajaran IPA, di sini ada tujuannya, tujuan materinya gitu, semacam itu. Terus kita juga bisa balik kembali ke tempat itu, gitu, dan kita bisa lihat materinya ada di sini misalnya materi itu. Nah, ini materi kita yang kita buat, gitu ya. Terus kita bisa balik lagi ke home, kita bisa lihat simulasinya gitu. Misalnya kalau kita ingin lihat simulasi, kita bisa simulasi gitu. Karena ini kan saya guru IP yang guru ini fokus kepada pembelajarannya. Oke, seperti ini seharusnya tampil ya kayak gini. Mungkin karena ini bentuknya belum publis, jadi dia tidak nampak. Oke, ini simulasinya, kita bisa bikin nanti semacam itu. Yang penting Bapak dan Ibu semuanya bisa mengkreat ini. Saya sih berharap malam ini orang yang Bapak dan Ibu yang join itu bisa langsung praktek gitu ya. Minimal dalam satu kegiatannya itu kita sudah punya template depan gitu. Jadi nanti kita bisa kalau tandanya waktunya nggak cukup, kita tambah nanti untuk yang berikutnya kayak gitu. Dan begitu juga Bapak dan Ibu semuanya boleh kita sambil bicara gini, dialog aja nggak apa-apa. Kalau pengen tahu gitu ya, dialog aja. Baiklah. Gratis ya Pak ini ya Pak? Oh iya. Ada yang jelas. tanya nih jawab gratis. Oh. Iya. Jelas. Ini semuanya gratis. Pakai aja Belajar ID. Semuanya gratis, full. Kita bisa gunain apa saja semau kita gitu. Asal sebenarnya gini, untuk membuat ini diperlukan juga yang namanya kreativitas mengolah apa ya namanya, mungkin seperti kita punya rumah gitu. Nah, bagaimana buat cantik rumah kita gitu. Ini misalnya saya punya juga portofolio yang saya, misalnya ya, contoh portofolio saya mana ya? Ini misalnya portofolio saya nih. Nah, ini kali ini portofolio nih, kalau misalnya nanti saya diminta, saya ini bentuknya begini, saya bikin seperti ini, gitu. Jadi ada profil saya, ada blognya saya, gitu ya, yang saya akan tampilkan di sini, misalnya rangkuman koneksi, kayak gitu, tuh, gitu ya. Ini ada loka karya, ada sertifikat. Ini sertifikat misalnya saya kemarin dapat Google, saya masukin kemari, misalnya gitu. Ada kontak saya misalnya gitu. Jadi, semuanya ini milik kita, benar-benar milik kita gitu. Dan kalau orang yang mau itu nanti dibuat jadi misalnya hasanuddin.com gitu. Sebenarnya nggak begitu juga udah meriah banget gitu ya. Akhirnya ini udah ada ini. Atau bisa juga nanti bisa pakai Bitly atau pakai apa namanya lagi, GG gitu ya, ada juga, atau pakai SID. Pokoknya bagaimana caranya itu bisa lebih menarik. Tapi yang penting bukan isunya ya, yang penting bisa membikinnya. Kayaknya udah nggak sabar. Ada yang mau bertanya sebelumnya untuk kita beralih? Ini ada yang tanya Ya. di WA. Kalau itu gimana hostingnya Pak? Kan kalau bikin website katanya sekarang bayarnya mahal tuh teman, sampai juta-jutaan nyewa hosting gitu. Kalau ini gimana? Begini, untuk yang ini kita jangan pakai hosting dulu. Yang penting kita bisa bikin website ini dan ini kita bisa publish. Kita bisa apa namanya? Kita bisa berikan ini kepada orang lain. Gitu ya. Jadi artinya walaupun kita tidak hosting, kita tidak menggunakan .com gitu ya, kita tidak menggunakan .net, ini kita bisa gunain. Kita bisa pakai gitu. Jadi kalau kita mikirin ke sana dulu, ya kita pasti akan mundur ke belakang. Tapi kalau kita punya
nggak pakai itu pun kita bisa. Saya itu apa ya? Begini, mikirnya gitu. Kalau seandainya kita punya media yang berharga, tanpa harus pakai .com pun kita akan dicari. Kayak gitu. Saya modoknya begitu aja. Gitu ya. Aman, Pak, Misalnya aman. saya juga di blog punya nih. Di blog saya. Nah, ini blog saya nih. Ini saya nggak pernah pakai .com. Oh, dia nggak mau kalau di itu ya. Kalau di ID nggak mau nih. Maaf ya. Ya. Kita lihat. Hasan, Has, Oh, ya. ya. Oke. Kalau gitu kayaknya nggak bisa dibuka ini. Maaf ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutin aja ke fokus kita membuat website pribadi melalui Belajar AI. Siap ya, teman-teman. Kalau mau coba, mungkin laptop di samping gitu ya, terus handphone di sampingnya lagi. Jadi bisa dua, dengerin pakai handphone, ngeklik pakai laptop. Karena kalau bikin ini di handphone susah gitu ya. Bikinnya di apa? Bikinnya di laptop. Oke, Oke, kita siap. mulai. Yang Siap, pertama Pak. kita lihat di new tab. Lalu seperti biasa kita ke titik 9 di sini. Titik 9 ajaib ya, Pak. Iya, titik 9. Di titik 9, jangan kemana-mana, titik 9 aja. Kalau belajar ID berarti sudah berurutan ya. Account, Gmail, Drive, Classroom, dokumen, sheet, dan segala macam. Nanti kita pilih yang ini, site. Kalau terasa kecepatan, kabarin ya, biar saya nanti lambatin. Siap, Site, kita klik site. Kita harus klik site. Oke. Nah, ini tampilannya, tampilan dapurnya kita. Ini dapurnya kita, dapurnya site yang kita akan bikin. Bisa berbeda-beda teman-teman semuanya terhadap tampilan ini. Cuman biasanya yang standar-standar sudah ada di sini, misalnya portofolio gitu ya. Student portofolio, class club ini udah ada. Kalau ini kita bikin dari awal. Jadi mantap saja, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini sudah ada, kita tinggal ngikutin template yang sudah jadi. Kayak gitu. Seperti yang punya saya ini, yang punya saya saya gunakan untuk profil portofolio, maka saya menggunakan template yang tadi. Saya gunakan template yang ini. Ya, gitu ya. Tapi kalau yang sekarang, saya ingin kita buat dari awal. Karena kalau kita buat dari awal udah bisa, nanti pakai template itu lebih mudah. Gitu. Maksud saya, nanti kita punya keajian sendiri buat kita mengkreat. Jadi nggak pakai yang sudah ada template-nya. Siap ya, kita klik yang blank. Kita klik blank. Oke. Apakah teman-teman semuanya sudah bisa akses? Blank. Nah, ini tampilannya masih kosong, ya adanya begini aja. Nggak ada apa-apa lagi. Makanya kalau seandainya baru datang ngetik blank, udah nggak ada apa-apa, nggak ada yang kita bikin. Nah, selanjutnya kita bikin ini, untitled ini kita kasih ganti. Misalnya kita namain ya, misalnya nama saya dah, gitu. Has 73 IPA, kayak gitu. Has 73 IPA ada di sini.
Kalau punya logo, kita ambil logo. Terus di sininya kita klik, kita namain pelajaran kita. Misalnya pelajaran kita, saya IPA dong. Berarti misalnya ilmu pengetahuan alam. Gitu. Ini bisa kita kecilin, kita bisa tarik, gitu. Kita bisa kecilin hurufnya, kita bisa mengganti, kita klik di sini, kita ganti maunya berapa, misalnya 24. Sorry, ini harus diblok dulu ya. Maaf. Blok dulu, ganti ke 24. Kayak gitu. Kalau seandainya, oh ini kekecilan, ya mau ganti aja sendiri, sepuas kita, seenaknya. Saya mau ke 48 deh, gitu saja. Oke, kalau seandainya ini, oh ini kayaknya saya sukanya yang tebal-tebal. Saya kalau tipisan nggak suka, ganti aja di sini di huruf, ganti hurufnya. Banyak ya hurufnya di sini. Jadi suka-suka kita ya Pak, bebas ya. Suka-suka. Apa namanya? Ibaratnya mumpung gratis semuanya, suka-suka. Oke, kan ini putih. Saya mau gantilah warna. Ini yang warna nih. Text color. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Color. Saya mau colorin warna. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Cornel. Ya. Fitur kolaborasinya seperti apa ya Pak? Kalau garap situs sekolah bersama-sama, atau mungkin ini kalau media pembelajarannya kita bersama-sama dengan teman-teman guru MGMP gitu. Bagaimana cara fitur kolaborasinya? Oke. Kalau fitur kolaborasi itu seperti biasa sebetulnya. Kalau kita mau pakai ini untuk rame-rame, ini kita bisa klik di sini. Share with others. Jadi kita bisa klik di sini. Gitu ya. Kita klik seperti dokumen kita punya yang biasa gitu. Kalau pengen semuanya bisa akses, berarti kita bisa akses ini di di publisher-nya untuk publik gitu ya. Bisa untuk publik. Kita klik publik misalnya gitu. Dan untuk tournya kita ganti menjadi editor. Kayak gitu. Ini sebenarnya kalau yang ini untuk kolaborasi teman-teman, sebenarnya ini fitur ini tidak ada bedanya dengan fitur-fitur di belajar.id yang lain, kecuali medianya saja gitu. Ini medianya website. Kalau yang Word medianya itu namanya apa ya? Google Doc ya kan. Kalau yang presentasi namanya Google presentasi ya. Ya, Google Slide. Kalau yang spreadsheet Excel-nya gitu. Jadi bisa dikolaborasiin. Jadi kalau mudah ya Pak berkolaborasi dengan teman. Bisa. Jadi, kalau seandainya sudah ada temannya, tinggal namain di sini. Misalnya, Ibu udah berteman nggak sama saya? Misalnya, Yanti, itu ada tadi. Sugi, Yanti nih, udah. Ini Ibu nanti akan dapat. Misalnya, yuk gabung bikin website bareng. Kirim. Nanti di email ada di sana. Di email Sugiyanti. Nih, nah, gitu. Oke. Gitu. Terus? Oh iya, Pak. Ada langsung nih. Langsung nongol. Oh iya. Kita. Emang gitu. Keren kan? Keren banget. Keren banget. Good. Baik, jadi ini tampilan awal. Ambil muka, teman-teman. Ini tampilan muka. Kalau ini bentuknya hitam saja, bisa nggak ini? Kalau ini diganti, bisa ganti punya kita sendiri.
yang kita miliki bisa punya Google sendiri, cuman terbatas. Artinya pilihannya ya namanya juga dibagi, ya kan. Misalnya di sini kita bisa upload, berarti punya kita. Uploadnya itu bisa dari drive yang kita miliki. Misalnya ya, contoh kita klik upload. Misalnya kita klik upload. Maka di sini kita bikin kayak gitu. Saya ada nggak ya? Misalnya gitu. Misalnya ini open. Nah, kayak gitu. Cakep kan? Ini kalau yang punya kita. Males lah, gantilah, gitu kan? Punya kita tuh kayaknya apa gitu kan? Misalnya kita pengen punya Google aja, yang punya Google. Kita select image yang punya Google nih. Nah, di sini ada Google punyanya di galeri. Sebenarnya segini aja, adanya tambah-tambah banyak. Kayak gini aja. Kalau sudah kita klik di sini, mana aja terserah sukanya gitu. Saya maunya karena IPA, ya lah ini gitu. Slack. Oh iya teman-teman, biar seru gitu, cobain di sana terus undang saya nggak apa-apa. Nanti saya pengen lihat gitu yang sudah pengen bikin. Ada nggak ya yang pengen? Ada nggak Bu Sugianti? Yang Bu Yanti, ada nggak yang kira-kira ngikut? Pengen bikin Oke, ini adalah tampilan depan. Ini belum halaman loh ya, belum halaman. Baik, ada yang mau bertanya sampai sini untuk tampilan depan kita? Ini tampilan depan website. Sebelum kita ke depan, kita publish dulu aja punya kita. Kenapa saya bilang harus dipublish? Kan belum jadi gitu kan? Ya, karena ini publish ini sama dengan save. Walaupun ini udah di-save sama Google, ini udah di-save nih. Di-save sendiri. Jadi all change saved in Drive. Jadi udah disimpan ya di sini. Tapi biar supaya nyaman, kita publish aja. Kita publish punya kita. Biar kita bisa nampak lebih kuat. Publish kan namanya harus dipak. Lantas kita misalnya ini request public search engine, berarti request public search engine to not display my site. Berarti ini kita nggak mau apa ya namanya, nggak mau dipublikasi. Jadi nggak akan terdisplay di sana. Oke, kita publish saja ya. Gitu. Nah, kita udah punya. Setiap kali kita ngerubah yang kita ingin tampilkan situ, maka kita harus publish. Kalau nggak dipublish, nanti nggak ada perubahannya. Oke, satu. Berarti kalau publish, kita udah siap punya kita diberikan ke orang lain. Jadi nggak pakai duit juta-jutaan tuh nggak pakai di sini. Gitu ya, cuman kuota aja. Sebelum kita publish, kita ingin nampak, pengen lihat tampilannya kayak apa sih? Kita lihat di sini preview. Di preview, klik preview. Nanti tuh, ini baru halaman depannya aja kita udah demen ngelihatnya. Ini pakai laptop, yang sini, yang saya ini pakai desktop biasa, tablet, maksudnya tablet. Yang ini pakai phone. Coba kita kita klik ya satu-satu. Kita tablet bentuknya kayak apa? Kayak gini tablet. Terus keren banget ya Pak. Hah? Jadi ketahuan ya, bentuknya sebelum dipublish ketahuan ya. Tahu kita nanti tampilan kita bentuknya begini kalau pakai handphone. Kalau pakai tablet bentuknya seperti ini. Kalau pakai laptop atau desktop bentuknya kayak gini. Kayak gitu. Keren kan?
Oke. Keren banget. Jadi nanti pakai ini aja dulu, pakai punya Google dulu. Nanti kalau punya kita gambarin kita foto sama anak-anak, kita tampilin di sini ada anak-anaknya gitu bareng-bareng, atau depan sekolahan kita taruh di sini. Nah, kalau ini kan tampilan, artinya kita sudah punya display rumah nih. Jadi orang lihat rumah kita udah indah nih, gitu kan. Tapi kita pengen ornamennya ditambah, maka ini di close dulu di sini. Exit per view, kalau nggak di exit nggak bisa, gitu kan. Kita exit. Nah, ini dapur kita lagi. Udah jadi. Oke, ada yang mau nanya sampai di sini? Nggak ada ya? Cukup ya? Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silahkan. Mungkin lanjut sana Pak. Nanti sambil Baik. jalan. Siap. Yang berikutnya, ini kita masukin halaman. Nih yang disebut nanti kayak seperti yang kita punya, yang saya tadi bikin-bikin, ini adanya di halaman. Yang paling pertama ada halaman home. Ini halaman home yang punya kita ini. Nah, yang kedua, kita mau nambahin halaman, adanya di sini. Tuh. New page, ada ya bacaannya ya? New page, new link, full page embed. Kalau embed itu kayak ngambil website orang, kita masukin ke website kita. Itu bisa itu. Full page embed. Terus ada new menu section. Oke, yang pertama kita new page aja dulu. Kita klik new page. Nanti di sini ada namanya. Misalnya kita namain apa? Biar misalnya Materi boleh. misalnya tujuan Tujuan dulu ya. Tujuan pembelajaran. Ini sih terserah ya. Ini misalnya kalau saya tujuan pembelajaran. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pengennya, enggak lah masa tujuan pembelajaran dulu gitu kan. Saya pengennya kontak saya, ya silakan. Monggo. Boleh-boleh aja. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Selain tujuan pembelajaran. Gitu kan? Seperti yang punya saya tadi apa? Di IPA nih. Ya. Pelajaran. Habis tujuan pelajaran adalah materi. Oke. Mana dia? Kok enggak? Nah. Oke, berarti ini tujuan pelajaran ini materi. Kita klik di sini. Materi. Kita klik new page. Namain materi. Baik. Apakah nambahin page ini hanya dari sini? Enggak. Kita bisa dari titik 3 ini. Misalnya kita mau nambahin pakai copy, ya kan, duplikat. Di duplikat, gitu kan? Ya kita tinggal klik aja duplikat. Cuman kalau di duplikat nanti materinya ini kita ganti sendiri. Gitu kan, kalau tadi kita ketik materi, di sini ada tulisan materi. Kalau yang duplikat nggak ada, nanti adanya materi nih. Kita klik ya, misalnya duplikat. Duplikat. Tuh. Misalnya kita namain apa ya? Habis materi misalnya simulasi kalau ada ya. Kita klik simulasi pembelajaran. Kita lihat nanti. Nah, kalau di sini simulasi, di sininya materi. Kenapa? Karena kita duplikat dari materi. Kayak gitu. Jadi ininya kita ganti lagi nih. Kita berubah. Jadi simulasi. Selesai. Kalau sudah, kita sudah punya halaman tuh. Halaman-halaman. Ada yang mau nanya? Sampai sini? Pak, saya maunya materi saya banyak. Boleh. Materinya banyak. Misalnya ini. Ini misalnya di materi ini. Mau materinya materi kelas 7. Ya kan? Materi kelas 7. Materi kelas 8. Materi kelas 9. Misalnya RPP kelas 7. RPP kelas 8. RPP kelas 9. Silakan. Kita klik di Masukin sini. semua situ ya Pak ya? Boleh. Iya. Kita tambahin add subpage.
namain misalnya materi suhu di sini ya. Kayak tuh materi suhu. Ini adanya di sini nih. Ini adanya di sini tuh di bawahnya kan. Oke. Saya mau tambahin lagi. Nih, nambahinnya bisa kan nambahin dari yang page ini? Ya bisa. Coba ya kita coba tambahin. Klik di sini misalnya materinya kalor setelah itu. Kalor. Kita klik dan. Nah, kan ada kalornya di sini. Keren ya? Keren ya? Keren Nah, banget. iya, kalau kita klik di sini berubah dia jadi materi suhu. Kalau kita klik sini berubah dia jadi kalor. Tinggal Nah, kita Pak nambahin Has, aja nanti. Hmm? tanya. Kalau Yuk, misalnya tadi kan ada materi suhu, terus materi kalor. Kita gambar yang di belakang tuh biar bisa nggak beda, nggak sama kayak yang tadi gitu loh. bisa. Contoh ya, Gimana? ini Hmm. kita merubah nih di sini. Gambarnya yang punya Google aja ya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet, punya Google aja. Misalnya tadi suhu, saya pengennya yang kesuhu-suhuan. Apa yang kesuhu-suhuan ya? Ini deh. Oh ini. Ini aja cakep. Oke, select. Oke, sekarang coba kita pindah ke tujuan pembelajaran. Tuh, kita pindah tadi suhu ya? Apa kalor? Tuh, Suhu. bukan kalor. Ya, kalau Mana dia? Kok kalor saya diem? Kalor, mana dia? Sebentar, kenapa dia diam aja? Ini kalornya, sebentar ya, kita ganti yang lebih meriah deh. Yang ini aja nih. Ya, apa ini? Klik. Kelihatan gak sih? Nah, ada ya. berubah. Berubah dia. Nanti bisa Yang dirubah. ini. Oke. Makanya kadang-kadang ya kayak gini nih, dipublis. Kalau ganti nih, kayak udah nih ya. Coba kita pindah ke depan. Ya kan, ganti kan? Sekarang color. Ya. Tuh. Ganti-ganti bisa. Setiap halaman gitu kan. Bisa. Mau bagaimana aja bisa kita ganti sama yang kita miliki. Gitu. Sekarang ada nggak pertanyaan setelah ini mau bagaimana? Habis ini Ada nggak? ngapain Pak? Terus. Oke, kan kalau ini halamannya, nah terus Ah, nulisnya di mana? Kan gitu ya. iya. Nih, kan ini udah ada halamannya. Terus saya nulisnya di mana gitu. Nah, kalau nulisnya karena ini kan kita bikin sendiri. Jadi nulisnya kita bikinin tempat nulisnya. Kita bikinin tempat nulisnya. Ini kita kecilin deh, ini gede banget nih. Nggak seru lihatnya. Bentar ya, kecilin dulu dikit. 36 aja deh. Nah, kalau seandainya sudah begini, kita larinya ke insert. Insert di sini. Nah, kalau pengen materi, tujuan pelajaran, kita klik text box. Nanti ada di bawah. Nah, ini di sini. Oke. Tujuan tujuan pembelajaran suhu. Gitu kan? Atau ini nanti ketik. Kalau yang pengen benernya di copy aja dari Word yang kita punya. Dari Word yang kita miliki, di Word kan itu bukan website, kita copy aja kemana bisa. Ini kita ngetik aja. Tujuan belajar suhu, kan? Memahami definisi suhu. 2, memahami perbedaan termometer. 3,
menyebutkan perbedaan suhu dan kalor. Nah, apa tuh? Setelah itu jangan lupa publish. Nanti akan ada 2. Tuh kan, ada draft, ada currently published. Berarti ada yang draft, baru draft saja di sebelah kiri. Ada yang sudah dipublish. Kalau sudah dipublish, kita jadiin dia jadi di kanan ya. Kita klik publish. Maka serta-merta punya kita sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi kan, saya nggak mau deh tampilannya ini kan per view. Saya pengen tampilannya bukan per view, tapi tampilan beneran. Ya udah, nggak apa-apa. Nih, ada di sini. Copy plus published site link. Yang ini kan, copy published. Nah, ini linknya, tapi link tujuan. Saya nggak mau link tujuan lah, linknya home. Ya ini klik home. Adanya di home. Nah, kita klik di sini, nanti home. Gitu. Coba ya, kita contohin ya, kita cobain. Kita cobain nama punya kita tadi apa? Di home. Oke. Kita klik, kita copy, taruh di browser. Kan pengen nyobain. Paste, enter. Nah, kayak gitu. Coba, saya pengen melihat yang di bukan di Belajar ID. Coba kita lihatin yang bukan di Belajar ID ya. Karena nih yang bukan Belajar ID, kita buka pribadi kita paste di sini. Ayo. Ya. Nah, kan bisa muncul tuh sama. Kenapa bisa muncul? Karena semua akses siapa saja yang punya link bisa ngelihat. Gitu. Jadi bisa dapat semuanya. Ya, Bu. Kelihatan, Bu, yang punya yang tulisan. Di saya belum. Bapak Ibu, yang lain kelihatan nggak? Enggak kelihatan ya? Belum tampak, Pak. Wah, di dia putih aja, Pak Has. Sinyal mungkin. Belum tampak. Ini tampak kan nih? Tuh, tampak nggak? Belum juga. Belum. Masih putih. Hah? Putih? Putih ya? Putih. Nah, udah. Udah ya? Nah, udah. Kalau enggak ketemu juga, saya kasih linknya ntar. Lihat sendiri di situ bisa. Ini tampilan yang dilihat orang ya? Nah, iya, ini tampilan buat orang lihat. Nih, kayak gitu tuh. Oh, bagus ya, materi suhu tinggal ngeklik gitu. Ya kan? Bagus ya, materi kalor tinggal ngeklik gitu. Tinggal ngeklik. Jadi nanti ada isinya. Kalau kita isiin, kalau nggak diisiin ya begini-begini aja. Tuh kan, kalor yang tadi berubah. Ya kan? Ya, Pak. Oke. Ada yang mau nanya? Kita balik lagi ke dapur kita. Masih belum. Ini baru ada di tujuan. Di home nggak usah ditulis. Gitu kan. Kita tulis tujuannya sudah. Apalagi sekarang? Oke, pertanyaannya gini. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa membuat halaman website? Pertanyaan gitu dah. Bu Yanti, coba tanyain ke teman-teman. Saya nggak ngeliat orangnya soalnya. Sudah dicoba belum membuat websitenya? Ada nggak? Apa kata? Ya udah nyoba sih, Pak. Nggak, bisa ya. Kalau terlalu susah, nanti
rekaman videonya minta aja diurutin. Ya. Nanti ketemu dah. Kalau yang begini nggak bisa kalau cuma ngeliatin, kecuali praktek, langsung praktek. Kalau diliatin, kecuali memang udah biasa ya mainin apa namanya, bikin-bikin kayak gini udah biasa, jangan lah. Tapi kalau nggak pernah, ya pasti nggak nemu. Pas begitu masuk, ingat yang tadi hari ini adanya blank, semuanya hitam putih. Itu masukin Oke. gambar gimana, Pas? Bisa nggak? Oh iya, oke. Bagaimana kalau seandainya saya mau masukin gambar, misalnya di materi ya, kita pindah ke materi. Kita pindah ke page, kita pindah ke materi, kita pindah suhu. Oke, kalau mau masuk gambar, kita masuk ke insert di sini, ya kan? Sebelumnya kita namain dulu di sini, misalnya suhu. Ya, setidaknya di sini kan ada tulis-tulisan. Oke, selanjutnya kita bisa masukin image ini. Bisa dari sini, bisa juga kita pakai ini. Kalau ini namanya content block. Jadi content block itu, coba kita cobain kalau content block. Klik, ada content block. Di sini ada untuk kita input gambar, upload gambar, select image, dari Drive, YouTube, kalender, map. Semuanya ada di blok. Tuh. Kalau di blok ya. Jadi misalnya ini kita namain misalnya suhu panas. Kan? Kita klik di sini, teman-teman. Jangan takut, karena di sini kan pakainya internet, ya kan? Kita pakai internet. Kalau kita udah punya sendiri, silahkan punya sendiri. Tapi kalau nggak punya sendiri, coba kita cari di YouTube, di YouTube-nya, gitu ya. YouTube-nya. Misalnya kita select image, di mana dia dalam. Oke, select image, kita lari ke Drive. Ini ada Drive, berarti kita ngambil dari Drive link yang kita punya nih di website kita di Belajar ID ya. Bukan Belajar ID saya tuh. Tuh, ya. Ada Pak Agusani di sini. Ada saya. Gitu kan. Tinggal klik aja kalau mau masukin itu. Misalnya saya lagi begini lah, dimasukin. Insert. Nanti tampil dan nah tampilannya kita bisa gede. Langsung langsung ya. Langsung ada. Gambarnya langsung ada. Iya. Apakah hanya bisa ngupload seperti itu aja? Ya enggak lah. Contoh ya, kita contohin lagi, kita tambahin lagi di bawahnya nih. Bloknya juga gitu kan. Yang ini sama deh. Pokoknya nih yang 2, yang 3, yang 4. Cuman versinya aja, template yang punya dia ya. Udah hebat banget nih. Klik di sini, gitu kan, kita select image. Saya maunya gambar umum, gambar yang punya orang. Boleh. Kita pakai Google Image. Nih. Kita pakai Google Image. Klik. Misalnya, cari apa ya? Ini carinya di sini. Jangan di bawah, nggak akan dapat. Kita cari di sini. Suhu panas. Enter. Tuh, tinggal milih aja. Ya kan? Banyak banget yang baru. Banyak. Iya, tinggal milih. Namanya juga panas. Suhu panas. Mana yang namanya suhu panas? Mungkin yang relevan ini nih. Ya kan? Klik di sini, insert. Tuh. Ya kan? Keren banget ya. Suhu panas. Itu kalau image. YouTube. Oke. YouTube. Tadi YouTube ada di bawah sini bisa. Ini YouTube nih. Tuh. Ya kan? Klik YouTube.
cari suhu panas. Kalau ada ya kita ambil, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Punya kita bisa nggak ya? Bisa. Rekor suhu panas ekstrim di Inggris capai 40 derajat Celcius. CP 1 minute. Klik. Select. Wah ini apa namanya? Nggak boleh ya. Google-nya nggak mau itu. Kita cari yang mau. Kita cari yang mau. Ada yang mau, ada yang enggak. This video is restricted. Please check the Google Workspace. Ya, karena ini Google kita ya. Belajar ID yang ngeblok. Coba kita yang cobain, kita publish dulu. Seperti biasa, ini shape-nya gaya site gitu ya. Terus tunggu sebentar. Sudah. Kita publish. Oke. Oke. Ini tadi preview kita masih ada. Kalau di sini tinggal enter ya. Tinggal enter. Kita cari materi suhu. Nah, ini tampilan apa namanya? Tadi tampilan buat orangnya nih di sini tuh. Karena ada semua. YouTube-nya restricted. Akhirnya bisa ngelihatnya di sini. Karena nggak bisa tampil di situ. Di blok ya. Di blok, nggak boleh. Oke, cari YouTube yang boleh. Ada ininya. Oke, ada yang mau nanya sampai di sini? Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Wawan Hadianto. Bisa diulangi nggak Pak cara membuat submateri? Oke, siap, dengan senang hati. Perhatiin, sekarang saya ada di materi ya. Nah, saya ingin membuat submateri ini jadi lebih banyak, ya kan? Kalau ini kan materinya suhu, kalor. Ada lagi nggak ya di bawahnya ditambah suhu, gitu kan? Setelah kalor kita tambahin aja di sini Pak Wawan. New page, kita klik new page sini. Misalnya di bawahnya kalor itu berarti kita mau ulangan, ya kan? Ulangan sumatif ya. Atau ulangan 1 dah. Ulangan 1. Ya, ulangan harian UH1. Dan kita lihat. Tuh, Pak Wawan langsung ada. Oke, bisa nggak ulangan ini menjadi satu halaman sendiri? Bisa. Pakai caranya gimana? Ini aja di klik 2 kali, tapi tahan. Pindahin. Tuh. Pindah dia. Ada di sini. Oh, jadi tinggal digeser-geser aja ya Pak? Ya, tinggal geser-geser aja. Apakah Pak Wawan saya terlalu cepat atau gimana ya? Nggak ya, mudah-mudahan ya. Oke, coba ya. Saya pindahin lagi ke tempat tadi. Kalau ke tempat tadi tinggal CTRL-Z. Mau nggak ya? Coba kita lihat. CTRL-Z. Tuh. CTRL-Z balik lagi. Saya maunya ulangannya di bawah materi suhu. Ya, silakan. Geser. Tuh. Asalkan jangan lupa klik 2 kali, tahan, geser. Tik-tik, tahan, geser. Dah, kayak gitu. Kalau nggak begitu, nggak jadi apa? Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya boleh raise hand, silakan. Ini banyak di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Moni Natalia Naibaho. Pak, saat saya klik publikasikan, ada tampilan kotak yang berisi alamat web. Sepertinya harus diisi dulu ya?
baru bisa Isi nama diklik aja. publish. Isi nama sendiri, Ibu. Misalnya Ibu pengennya, Ibu ngajar apa? Misalnya Bu ngajar Moni, IPS. silakan ngajar apa Bu? Boleh open mic? Boleh. Bu Moni, silakan dibuka mic-nya. Mengajar kita, Pak Has. Jadi misalnya Ibu mau belajar IPA nih, seperti ini saya nih. Ini kan H73 IPA nih. Pas begitu dipublish pertama kali, nanti dia kan minta alamat website tuh. Ketik aja. Misalnya nama kita plus, ya itu terserah lah ya. Misalnya Monik IPS misalnya gitu. Atau IPS aja. Terserah itu mah bebas. Langsung enter nanti diklik publishnya. Kalau saya mah udah nggak ada karena tadi saya udah publish. Makanya pas begitu pertama kita bikin dulu tuh publishnya supaya kita nggak nggak kebingungan. Gitu. Artinya kalau kita ganti-ganti itu kita bisa tahu previewnya. Kita bisa lihat di sini untuk preview kita. Bagaimana Bu Monik? Apakah sudah terselesaikan masalahnya? Ya, silakan Bu Moni. Sudah, Pak Has. Terima kasih. Ada. Ya, sudah, Pak Has. Terima Ya? kasih. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah. Ada lagi yang merasa kesulitan? Ya, Bapak Ibu silakan raise hand jika ingin bertanya. Langsung apa-apa. Ini ada di chat ada dari Pak Subiha, Pak Bu Subiha ya? Iya. Bagaimana kalau kita akan menyematkan materi berupa buku, Pak? Dalam bentuk PDF misalnya. PDF. BSE gitu loh. Ya, betul. Kalau ini berarti kita adanya di materi juga, ya kan? Di materi, misalnya saya maunya PDF sendiri. Oke ya, misalnya kita maunya PDF sendiri. Berarti kita klik di sini, kita klik di simulasi, di bawah simulasi kita tulis untuk PDF. Ini PDF. Oke. Dan jadi PDF punya tempat tersendiri. Gitu kan? Berarti kita insert di sini kita insert, kita masuk ke drive, kita masuk drive, kita cari PDF. Saya punya PDF nggak ya di sini ya? Bentar ya. PDF saya itu. Bentar Pak. Media belajar. Kayaknya ada nih. Ini presenter. Nih, buku ini. Coba ya, kita klik buku ya. Ini deh. Insert. Tuh Pak, ada 457 halaman. Adanya di PDF. Ini kita gedein biar sempurna. Tuh kan? Sempurna kan? Ini kan sepotong nih. Bentar. Nah, potong, turun lagi dikit, masih kurang ya, lagi masih kurang. Ini buku ini, sebuku-bukunya masuk nih. Nah,
Aduh. Nah, kayaknya cukup ya? Cukup ya Bu Yanti? Udah, cukup. Nah, Berarti cover jangan buku lupa satu buku publish. masuk semua ya, Pak? Iya, betul semua ini. Oke, jangan lupa dipublish. Publish, ya kan? Kita publish. Ding. Nah, sekarang coba kita lihat di preview-nya. Saya nggak mau di preview, saya mau, ya malah hilang dia. Saya ngelihatnya di punya masyarakat aja, di musim masyarakat, di punya orang. Kita lihat ya. Di tampilan, kalau kita ngelihat di laptop kita, di PDF, tuh. Ini di sini ada untuk kita ngelihat di luar jendela kita. Jadi kita kalau klik ini ke gede ya, gede. Ada juga kita di layar kita. Tuh. Jadi punya buku kita. Oke, Cakep. cakep. Emang cakep. Gitu. Jadi kita itu sudah oke. Misalnya ada 400, berarti kita klik di sini, terbuka. Cakep. Ada yang mau nanya sampai di sini? Tuh. Mas, kalau yang fitur-fitur tadi di kanan apa itu yang tadi di kanan? Yang kanan mana? Ini. Itu deh ke dapur dulu ya. Ke dapur. Di dapur, di dapur. Oke, sebentar. Di dapur, berarti ini saya close dulu biar nggak berat. Ini, oke. Nah, ini. Fitur yang mana? Itu apa? Tim Ini atau dim. teks? Bawah-bawahnya itu Dim. apaan? Oke. Ini insert, semua yang di bawahnya ini kita bisa gunain untuk kita ambil. Kalau ini buat, misalnya kayak gini. Misalnya kita punya banyak gambar nih, ya kan? Eh, ini kita bisa gambar ini kita jadiin satu, gitu. Kita jadiin satu. Kalau ini untuk table, ini table of content ya biasalah table. Kalau ini untuk image yang geser, kita cobain ya. Kita cobain. Insert gambar. Kita select. Oke. Misalnya ini, mau lagi ya? Ada 3 tuh ya. Jangan ini udah. Kita tinggal klik-klik aja nih. Ini, ya kan? Udah berapa tuh? Belum. 3, 4 dan 4. Ini misalnya. Insert ya. Insert. Lagi kita insert. Oke. Setelah itu kita publish. Coba kita publish. Publish lagi. Nah, kalau misalnya gambarnya kepotong, kita bisa bikin gambar itu jangan kepotong. Kita bikin kepotong. Karena kalau kepotong kan gak enak. Nah, ini yang tadi PDF kita bisa baca di situ sendiri, ya kan? Dengan kita geser-geser, itu halaman-halamannya. Atau kita cari halamannya. Layaknya kita punya tab
sendiri. Gitu. Terus tadi di home adanya, kita pindah ke home. Ini tampilan itu ya, tampilan punya. Nah, ini dia. Jadi ada gambar ini tuh. Gambarnya kita bisa pindah-pindahin. Asik. Ya kan? Asik gitu. Cuman kan kepotong. Tadi yang saya bilang, Iya. kalau kepotong, kita atur untuk tidak kepotong. Gitu. Masa orang pada kepotong kan enggak Gimana? enak. Iya, caranya gimana, Pak? Kepotong nggak enak. Iya. Oh, saya di crop itu. Iya. Biar supaya ini adanya sini. Ah, sorry. Oke, ini kita geser kan. Kan ini kamarnya gede banget nih. Oh, kayaknya udah cukup. Ini yang pertama. Ya. Kayaknya udah cukup nih. Ini kan bisa pindah-pindah. Terakhir sih. Oke, kita publish lagi, jangan lupa. Coba kita liatin masih kepotong apa enggak. Kalau kepotong lagi, kita pindahin lagi. Kita ganti maksudnya gitu. Publish. Coba. Masih ya. Oke. Ya, kira-kira begitu. Masih kepotong dia. Pokoknya kayak gitu deh. Dibikin gitu, bisa lah. Ada yang mau nanya sampai sini? Kalau ini buton itu berarti ya tombol. Misalnya kita buton, Oh, kita tombol. ya tombol, misalnya tombolnya home. Jangan, misalnya tujuan. Nah, nanti kita masukin di sini nih ada tuh tujuan. Kan kita tujuan pembelajaran. Ini tujuan Diarahkan pembelajaran. ke sana ya. Diarahkan ke dia. Tuh, ada kan? Kita klik insert. Tandanya di mana sekarang? Nah, nanti kalau ini kita klik, kalau di tampilan itu ya, misalnya tampilan ini, publish dulu, sorry. Pokoknya kalau nggak dipublish, ntar nggak main nih ya. Nggak mau ya. Nggak ada gitu. Kok punya saya nggak ada? Karena nggak dipublish. Oke, kita enter. Ini kita udah kayak gini nih, udah punya website tuh. Saya udah punya website satu. Ya kan? Mana dia home saya? Nih, tujuan. Kalau kita klik, lari ke tujuan dia. Tuh. Oh, ya kan? Itu keren Keren banget, kan? Pak. Iya. Wah. Keren banget ini. Keren banget. Yang ngasih itu ya tombol-tombol. Iya, tombol-tombol. Kita kasih tombol-tombol di sini bisa. Serah kita aja. Ini juga mau dijadiin itu bisa. Nih, kayak ini. Ya kan? Misalnya seperti itu. Kita klik. Tapi di blok dulu. Kasih insert. Ya kan? Misalnya maunya apa? Ke materi. Ya itu. Ya, tinggal dipilih. Gitu. Kita masukin. Ada yang bisa nggak link? Bisa kita masukin link sendiri. Ya kan? Misalnya kita apply di sini. Nanti yang keklik adalah PDF saya. Gitu. Kalau kita apply. Ya. Iya, PDF. Bisa, semuanya itu bisa. Keren banget Ada semuanya bisa. pertanyaan dari Bu Dewi Kurniasi. Ya. Ketika sisipkan slide itu hanya tampil gambarnya saja ya, Pak? Untuk bisa membuka slide itu, apakah kita harus menyertakan link slide-nya? Yang slide ini. Menyisipkan slide. Menyisipkan slide. Menyisipkan slide
ini slide ini. Maksudnya saya kurang Google Slide, paham. Google Slide. Google Slide. Bisa nggak kita Oh, menyisipkan Google Slide? bisa. Terus tadi ada juga dari Pak Mingga Bisa, sekalian Bu. bagaimana cara memasukkan animasi. Oke, kalau animasi, misalnya animasinya dalam bentuk GIF, ya. Ya, ini Ya. contoh ya. Kita sama cara masukinnya seperti yang tadi ya. Jadi kita masukin boleh melalui ini image, boleh melalui drive, boleh melalui link. Link juga bisa. Contoh ya. Ini saya mau contohin punya saya yang saya tadi bikin. Sorry. Dulu. Oke. Di sini nih ada nih tuh Bu Ibu apa tadi? Ini kan animasi nih, GIF. Nah, dia bergerak kan, muter-muter. Nah, ini modenya seperti yang tadi saya bikin. Cuman ini saya kecil-kecilin aja. Dikecilin. Jadi gambarnya tambah kecil. Ini kan bisa gede-gedein gambarnya. Sama aja, Bu. Mau dicontohin ya? Kita Ya, contoh ya. dikecilin Pak, biar jelas. Siap. Itu ada gambar-gambar juga. Nah, ini di bawahnya kita insert aja ya. Insert. Cara nyarinya gimana ya? Kita insert image di sini. Insert. Select Google Image. Kalau seandainya di sini susah, nih kayak di sini susah. Ini kan ada drive, ya kan Bu? Ada link, ya kan? Kalau link kan berarti kita punya linknya. Nih, kita link dulu deh. Kita cari di sini, ya kan? Tadi misalnya suhu image, ya kan? Suhu GIF berarti carinya GIF. Enter. Ada nggak tuh? Kalau nggak ada, kita cari lagi. Nah, ini. Untuk mengetahui suhu ini jalan apa enggak, ya kan? Kita klik aja di sini. Ibu apa tadi ya? Ini kan GIF semua nih. GIF semua. Kemungkinan kalau GIF semua itu jalan ya. Jalan. Contoh ya. Kita klik. Nih. Jalan apa enggak nih? Kalau nggak jalan, kita... Nah, tuh kan. Kedip-kedip kan? Ya. Nah, kita ambil. Klik kanan. Ya kan? Copy link address. Copy link address. Kita taruh ini. Nah. Oke, kita ini lihat Ibu. Kalau we can find or adjust this image, berarti ini dilindungi. Kita ganti karena dia nggak mau ya. Cobain kita boleh nggak kalau kita visit websitenya, kita ambil dari websitenya, kita buka dulu. Kalau nggak bisa juga, berarti kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Kalau nggak bisa juga. Karena kadang-kadang nah ini ya. Tadi yang tadi mana? Ini. Oke, sekarang kita klik kanan, copy link address. Kalau dia nggak mau juga, kita cari yang bisa ya. Karena memang ada juga yang nggak mau dibikin seperti ini. Nah, tuh mau. Ya kan, mau kan? Kalau di websitenya, unless like image that you have confirmed you have to the license to use. Jadi kita harus pastikan bahwa yang kita gunakan itu adalah yang kita punya lisensinya. Lah, nggak apa-apa. Orang buat pribadi kita juga sih, nggak apa-apa. Oke. Udah ya, kedip-kedip di sini. Coba kita publish. Kita pengen tahu hasilnya dia kedip-kedip juga nggak? Gitu. Ya.
Oke. Klik di sini. Tadi adanya di mana ya? Di home ya? Bu Yanti, di home ya? Iya, di home. Di home. Di bawah adanya. Tuh, ya kan? Keren kan? Lebih Nah, menarik jadinya ya. kalau Ibu punya Google Doc atau Google Site, ya tinggal kayak gitu tadi. Tinggal insert melalui insert ini. Melalui insert ini. Tuh. Ini kadang ada embed yang melalui kode. Embed ini berarti sisipan ya. Sisipan. Jadi menyisipkan sesuatu website atau apa bentuknya dalam bentuk yang kita inginkan. Kayak apa ya misalnya. Kalau pakai misalnya gini, kita pengen ini jalan hurufnya jalan sendiri. Nah ini pakai embed ini. Contohnya gimana ya? Bisa nggak kita lihat? Kode huruf berjalan. Coba kita cari. Kita membuat tulisan berjalan HTML kan. Gitu. Kita ambil aja yang udah jadi orang sekarang mah dunianya kan begitu. Gitu. Mana dia di sini kali? Ada nggak Bu? Nih, ini aja kita copy aja di sini, ya kan? Bisa nggak di copy? Kalau nggak bisa di copy, kita cari yang copy bisa. Nih, ya kan? Udah copy, kita taruh di sini mana ada di punya saya. Ini. Nah, pakai kode tapi kita klik di sini, paste. Paste itu bacanya apa sih? Paste. In next. Nah, itu kan teks ini berjalan. Ya, kita bisa ganti Bu teks itu. Ganti jangan itu. Misalnya nama saya. Mana ini? Nih, yang ini nih kita ganti nih. Ya. Coba kan, misalnya Hasanuddin memang top. Nah, langsung dulu loh. Has 73 aja, 73. Has 73 memang top. Ya. Jalan apa enggak? Kalau nggak jalan, saya ganti. Nah, kan? Jalan. Insert. Nah, nanti tuh teksnya jalan. Publish. Gitu kan? Publish lagi. Mau nggak dia publish double gitu? Oh, punya kita teks berjalan di sini. Keren banget Pak Oh. Has. Hah? Tapi waktunya kita lewat ini Pak Has. Habis. Tidak terasa ya. Waktunya kurang ya sebenarnya. Tapi kan berjalannya kita itu sesuai dengan ada pertanyaan. Jadi seandainya tidak ada pertanyaan juga tadi udah ada yang nanya. Tapi kalau seandainya masih ada yang mau tanya, ya nggak jadi masalah. Oke, kalau begitu Bu Yanti. Satu lagi, Tentu. Pak Has, pertanyaan terakhir. Oh iya. Boleh ya? Boleh, silakan. Kan tadi kita berkolaborasi nih sama teman-teman misalnya. Terus data-data ini nanti akan tersimpan di mana? Maksudnya ya di punya kita masing-masing. Kita punya kesimpannya di drive. Di drive ada di drive ya. Nih di drive, iya di drive. Nah, di my drive. Kalau misalnya kita kan kadang-kadang kita teman nggak tahu teman kita tiba-tiba dia sengaja terhapus Pak. Gimana di drive-nya itu? Bisa nggak kembali lagi? Kalau dia sebagai editor ya nggak bisa. Kecuali baru terhapus mungkin masih bisa. Kalau baru terhapus ya.
Ya. kalau dia udah terhapus, misalnya permanen dihapus, ya nggak bisa tuh. Kayak file aja. Gimana Kayak file file gitu? aja berarti. Heeh. Ini maksudnya terhapus websitenya atau terhapus elemen? Websitenya kan Ya karena kalau tersimpannya di terhapusnya drive. susah tuh. Jangan dihapus. Ya, kan tersimpannya di drive. Kita bisa kali ya mencarinya ya Iya. di drive. Pemulihan kali ya. Heeh. Mungkin kalau baru terhapus mah mungkin masih ada ya. Kalau baru terhapus. Tapi kalau udah lama terhapusnya, rasanya malah hilang. Iya. Ya, itu Mungkin ada kadang-kadang kan kita kalau bekerja bersama. Iya. Hati-hati, kudu ya. hati-hati ya Pas. Ya. Iyalah, dia kan sama dengan kalau kita jadiin editor. Tapi kalau yang saya punya, misalnya saya punya nih, ya kan? Ya. Misalnya Pak Kornel ngapus, kayaknya nggak bisa, kan punya saya. Dia kan cuma editor doang, edit doang. Oh, editor nggak Kalau bisa ngapus hapus, ya, kecuali yang punya nggak bisa. ini. Kan punya saya. Yang berhak hapus itu saya, bukan dia. Oke. Gitu. Ada pertanyaan dari Bu Muryani nih. Bisa nggak Pak dikopikan embed-nya? Teks running-nya di room chat ini. Yang tadi bisa. Ya. Nih saya biar saya kasih. sekalian. Nanti di copy aja ya. Bapak Ibu jangan lupa diisi link absennya ya Bapak Ibu ya hari ini. Full itu harus full itu di copy-nya. Nanti ganti yang teks ini berjalannya ganti dengan nama Bapak dan Ibu. Ya, saya juga mau ngopi dulu Pak. Ya, nah itu kan Terima ada kasih, 500, 40, kayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak udah bisa lah itu. Ganti aja dah, coba-coba ganti 500-nya ganti dengan 200, 40-nya ganti dengan apa yang terjadi gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang begitu misalnya, nanti lo kok nggak jadi, punya backupnya kan. Kok jadi rusak gitu, punya backupnya. Gitu. Oke. Saya rasa cukup ya Bu Yanti atau gimana? Sudah melewati waktunya Pak. Bapak Ibu mungkin mau istirahat iya. kan besok lanjut lagi ya. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kita teruskan lagi ya Pak. Iya, dengan senang hati. Keren banget sih Pak. Ya, ilmunya banyak banget. Barakallah Pak. Baik. Ini Alhamdulillah, kita stop dulu ya. alamin. Saya stop dulu. Saya stop dulu ya. Stop dulu. Iya. Oke, silakan Bu Yanti. Bapak Ibu ada yang mau tanya boleh silakan atau kita tutup ya, sudah lewat 9 menit. 10 menit malah sekarang. Memang kalau Bu Yanti kalau latihan ini kalau secara online agak sedikit kerok ya kalau online. Tapi kalau udah biasa mah lebih enak tuh praktik ya Pak Has ya. Ya, langsung gitu kalau loh. gini nggak bisa dilihat, bisanya praktek. Ya saya pernah berkolaborasi dengan teman, tiba-tiba itu Pak terhapus websitenya, saya bingung. Alhamdulillah kemarin itu bertanya juga sama Pak Dudi website sekolah saya bisa hilang. Panik karena udah kita bikinnya dengan berdesain lama, ya ternyata Allah. Alhamdulillah ternyata bisa dipulihkan Pak Has. Kita cari di drive di drive yang kita carinya di kotak sampah, di spam. Di sampah di situ ternyata masih ada, alhamdulillah. Bisa kita pulihkan. Bener. Itu asal kalau nggak salah sampai 30 hari Bu Yanti, ya. Cuma sampai 30 hari. Kalau 30 alhamdulillah hari saya udah sadar pas sebelum 30 hari. Ya, kalau nggak hilang. Jadi web sekolah saya kebetulan alhamdulillah kita pakai ini Pak. Pakai Google Set ini, jadi tidak menyewa hosting. Karena menyewa hosting kan mahal. Dari yang murah-murah aja. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Has ilmunya, barakallah, keren banget. Saya baru tahu tuh tadi ada yang teks berjalan tuh, baru dapat tuh ilmunya. Terima kasih banyak ya Pak Has, materi yang disampaikan sangat menarik sekali. Terutama sebenarnya guru-guru kemarin, guru-guru penggerak itu kita kesulitan membuat portofolio digital. Jadi banyak yang tanya gimana Bu Yanti, ini di sini kan ternyata bisa kita gunakan dengan Google Slide ya. Bisa, ya. Bapak Ibu terima kasih ya atas perhatiannya karena sudah kita melewati jam 19 nih, 9:11 ya udah lebih dari 11 menit. Yeah. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama Bapak Ibu semua. Walaupun nggak ada yang ngomong tapi banyak komentar dijawab di chat Pak. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf atas segala
kekurangan dan kehilapan. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini nanti bermanfaat buat kita di masa depan untuk kegiatan pembelajaran kita untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Harta semakin lama akan semakin habis, kan gitu ya Pak Has ya. Tapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Amin. Pak, saya mau kayak Bu Heni mau ngasih pantun kepada Pak Has. Ada pengrajin merasa tenar. Karena pandai buat fondasi. Mohon izin menutup webinar. Semoga nanti dapat apresiasi ya Bapak Ibu ya. Amin. Kemudian bila laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Ini ada itu nih Ratu Pantun. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Mas ikan cucut aja itu titipan Bu Heni. Belajar dari Bu Heni Pak Kornel. Terima kasih Pak Hasan. Selama ini pantunnya ikan cucut mulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan, Bu Sugi, Bapak Ibu izin duluan live. Iyalah semangat Pak Hasanuddin ya, Bu Sugianti sudah memberi. Saya juga perdana nih Bu Lilis ikut ini. Bu Lilis tuh CGP tuh nih lagi cari info tentang foto bareng Bu Yanti. Ya Bu Resita, teman-teman banyak yang tanya cara buat portofolio digital gimana. Ternyata mereka banyak yang sibuk juga ini. Jadi mereka kebanyakan ternyata lihat di YouTube nanti. Ada ya Pak Kardi YouTube-nya? Ada Bu, di grup sudah saya share. Iya. Bagaimana cuaca di Serang Pak Kardi? Sehangat hatiku malam ini. Keren banget.